Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Kali ini D3 akan mencoba mereview sebuah film action yang berjudul Driven to Kill dengan bintang utama yang tidak asing lagi untuk kita semua, yaitu Steven Seagal. Langsung saja kita ke pokok filmnya. Di adegan pertama, si Ruslan yang tinggal di sebuah apartemen mendapat telepon. Telepon tersebut dari mantan istrinya yang tinggal di Rusia, yang bernama Catherine. Catherine memberitahu bahwa anaknya akan segera menikah. Belum berangkat, Ruslan sempat bermain dengan pacarnya. Permainan tersebut sangat beresiko, namun menghibur dan membuat jantung berdegup. Besok harinya Ruslan berangkat ke Rusia, dan sesampai di Rusia, Ruslan langsung menemui temannya di sebuah bar. Merasa dulu temannya berhutang budi, lalu memberikannya uang dan sebuah pistol kecil. Saat Ruslan mau keluar, Ruslan diganggu oleh preman. Namun dengan mudah, Ruslan berhasil melumpuhkannya. Scene pun berlanjut. Ruslan mendatangi ke tempat mantan istrinya, yaitu Catherine. Ruslan pun disambut dengan baik. Ruslan juga bertemu dengan Lenny, anaknya yang akan menikah. Ternyata calon suaminya Abraham berada di situ. Saat bersalaman dengan Abraham, Ruslan merasa ada yang tidak beres. Lalu Ruslan menyuruh Lenny untuk keluar sebentar, karena Ruslan ingin berbicara dengan Abraham. Tanpa basa-basi, Ruslan mengatakan bahwa Abraham seorang gangster, namun Abraham membantahnya. Lalu Abraham pun pergi saat itu juga. Ruslan memberikan cincin ibunya untuk Lenny. Cincin tersebut dibawa Catherine. Ada dua orang masuk ke rumah Lenny. Mereka adalah pembunuh bayaran yang akan membunuh Lenny dan ibunya. Ruslan yang sedang santai mendapatkan kabar tersebut langsung pergi ke rumah mantan istrinya. Sesampai di sana sudah banyak polisi. Dengan tenangnya Ruslan melihat istrinya tewas dan Lenny sekarat. Lalu Ruslan ditemui detektif yang bernama Agnes. Agnes mengatakan bahwa motif kejadian ini adalah sebuah perampokan. Dikarenakan semua barang berharga dibawa, termasuk cincin pemberian Ruslan. Abraham pun datang, terlihat sangat shock karena Catherine tewas dan calon istrinya sekarat. Namun Ruslan memandang Abraham dengan sinis. Scene pun berlanjut. Lenny dirawat di rumah sakit. Dan di sana juga ada Ruslan. Ruslan ditemui oleh detektif Agnes. Agnes mengatakan Lenny masih beruntung karena masih bisa bertahan hidup. Lalu Ruslan mendekati Lenny, namun Lenny belum sadar. Ruslan pun berjanji menyelesaikan semua masalah ini. Scene pun berlanjut. Ruslan pergi ke rumah mantan istrinya, yaitu Catherine. Sesampai di rumah Catherine, Ruslan bertemu dengan Teddy. Lalu Ruslan mengatakan
ingin memakamkan Catherine di pemakaman keluarga. Namun Roslan rasanya tidak asing dengan wajah Teddy. Release the body when this is over. No. So the lawyer says we're not going to use any names. Di malam harinya Roslan menemui gangster untuk kerjasama. Ketua gangster bernama Tony. Tony lalu memberikan pistol kecil pada Roslan. Saat di tempat latihan menembak, Roslan langsung menembak semua anggota gangster. Terjadilah adu tembak. Good. Dan Roslan berhasil mengatasinya. Scene pun berlanjut. Roslan pergi ke bar tempat temannya dulu. Di situ juga bertemu dengan Abraham. Lalu datanglah ketua gangster dan anggotanya bernama Michael. Ternyata Michael adalah orang tua Abraham. Michael mengatakan akan coba membantu siapa yang membunuh mantan istrinya. Lalu datanglah mafia yang lainnya. Ternyata semua sudah tahu siapa Roslan. Roslan adalah mantan gangster yang sangat ditakuti. Setelah Roslan pergi, Michael menyuruh anak buahnya untuk mengikutinya. Talk about old times. Di sisi lain, Roslan dan Abraham mendatangi toko perhiasan untuk mencari cincin yang diberikan kepada anaknya. Dan ternyata benar. Cincin tersebut ada di tempat toko perhiasan itu. Oh yeah. At first glance it does. But if you... Saat Roslan menanyakan siapa yang menjual cincin tersebut, sang pemilik toko perhiasan tidak mau mengaku. Lalu Roslan mengajarnya. Dan akhirnya Roslan mengambil cincin itu. Ternyata yang menjual cincin tersebut adalah ketua pembunuh bayaran yang bernama Rudy. Tanpa pikir panjang, Roslan langsung mendatangi orang tersebut, lalu memancing mereka dengan menembakkan senjatanya. Ternyata inilah orangnya. Ya, Rudy. Rudylah yang menghabisi keluarga Roslan. Roslan langsung merangsek ke dalam, dan terjadilah adu tembak, serta diikuti baku hantam. Abraham berhasil menembak satu orang. Rudy bisa lolos dan menemui Michael. Ternyata Michael adalah dalang semua pembunuhan itu. Michael dendam dengan Roslan dan memanfaatkan anaknya yang bernama Abraham untuk mendekati anaknya Roslan. Karena misi gagal, Michael langsung menembak Rudy. Let me finish this. I swear to God I'll finish this. Saat pagi hari ketika Teddy akan kerja, tiba-tiba dikagetkan oleh Michael yang sudah di dalam rumah. Mereka pun membahas cincin tersebut. How's your dad? People like me. Scene lain, Roslan dan Abraham berada di sebuah kafe. Datanglah Rudy dan terjadilah baku hantam. Roslan pun bisa mengatasinya. Namun datang polisi, Roslan pun ditangkap, dan ketika Abraham akan kabur bertemu ayahnya yaitu Michael. Abraham kesal, lalu menembak mobil Michael. Sampai di kantor polisi mereka diinterogasi, namun terbukti tidak bersalah.
She knows more than she can prove, but they got... Ruslan bertemu dengan Teddy dan mengobrol untuk kerjasama. Saat itu pula mereka ditodong oleh anak buah Rudy. Terjadilah perselisihan, dan semuanya bisa diatasi oleh Ruslan. Scene lain, polisi menemui Michael. Ternyata mereka kerjasama untuk menghabisi Ruslan. Saat Teddy di mobil, Abraham langsung menodongkannya dan Ruslan ada di dalamnya. Teddy memberi informasi bahwa Michael dan anak buahnya akan menyerang rumah sakit dan akan membunuh Lenny. Lalu mereka bertiga gas ke rumah sakit. Sampailah mereka bertiga di rumah sakit. Scene lain, Michael dan anak buahnya mempersiapkan penyerangan dengan senjata lengkap. Mereka memakai rompi polisi untuk mempermudah rencananya. Your father and his men are on their way. Ruslan ternyata sudah menyiapkan senjata untuk mereka. Sesampai di rumah sakit, mereka sudah disambut oleh Ruslan dan terjadilah adu tembak. Michael sempat terpojok. Semua pasien jadi kalang kabut. Ruslan menelpon detektif polisi untuk segera datang. Adu tembak terus berlanjut. Ketika hening, Michael ketemu perawat dan menanyakan di mana Lenny dirawat. Akhirnya perawat dengan ketakutan mengatakan bahwa Lenny dirawat di dekat gudang. Namun ternyata Ruslan sudah menunggu di sana. Michael langsung ke ruang dekat gudang dan disambut dengan Ruslan. Anak buah Michael bisa diatasi, kini tinggallah Michael. Di saat Michael kesal karena mencari Ruslan, Michael menantang untuk berduel. And she's good as dead! Akhirnya mereka baku hantam. Ruslan pun berhasil menghabisi Michael. Polisi pun datang untuk mengamankan semuanya. Abraham kesal terhadap Teddy, namun Ruslan mencegahnya. Lalu Teddy diserahkan ke polisi. Lenny yang sudah lama koma akhirnya sadar. Saat itu Ruslan memberikan cincin ke Abraham dan berpesan untuk menjaga Lenny. Dan film pun tamat. Semoga Anda dapat terhibur. Salam sehat.